Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, kaum muslimin yang semoga Allah senantiasa merahmati kita semua dan memberikan taufiknya kepada kita. Bersyukur pada kesempatan di malam hari ini kita masih diberikan waktu, diberikan panjang umur, diberikan kesempatan untuk bisa duduk lagi bebarengan bersama mengaji, membahas buku-buku karangan para ulama. Yang mana di tema pembahasan di hari Senin kita membahas tentang as-safar adabun wa ahkam. Safar, lakukan perjalanan, adab-adab dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Munajjid hafizallahu ta'ala. Yang mana di pertemuan yang lalu kita sudah mulai masuk di bab adabus safar, adab-adab safar atau adabul musafir, adab-adab yang hendaknya dilakukan oleh seorang musafir sebelum dia safar atau ketika dia safar. Ya, di pertemuan yang lalu kita baru membacakan adab yang pertama. Adab yang pertama kemarin adalah ikhlasun niyah lillahi ta'ala. Mengikhlaskan, memurnikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi seseorang meniatkan dengan safarnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semakin seorang musafir bisa menghadirkan niat dalam dirinya sebelum dia safar, maka nanti juga akan berpengaruh kepada besar kecilnya pahala yang akan dia dapat. Ya. Sebagaimana kemarin dijelaskan, ya, semakin banyak niat bagusnya, maka di situ ganjarannya juga semakin banyak. Makanya di situ kita dituntut untuk banyak ya menghadirkan niat. Itu tijaratul ulama. Niat itu adalah barang dagangannya para ulama. Ya. Bisa saja terkadang amalan itu biasa saja, ya. Qad yakunul amalu saghiran tu'azzimuhu niyyah. Terkadang amal perbuatan itu kecil tapi menjadi besar ganjarannya gara-gara niat. Wa qad yakunul amalu kabiran tusaghiruhu niyyah. Terkadang ada amalan yang besar tapi menjadi ganjarannya sedikit atau kadang menjadi hilang ganjarannya gara-gara niat. Ya, jadi safar kita pengen di situ ganjarannya banyak, maka menghadirkan niat yang banyak. Misalnya kemarin dikatakan, ya, safarnya diniatkan juga plus thalabul ilmi. Safarnya diniatkan silaturahim. Ketika nanti lewat daerah ini saya mau mampir ke tempat Pak D, ke tempat ponakan, ke tempat paman, dan yang semisalnya. Juga misalnya, ya, safarnya plus diniatkan nanti ingin mengajar atau ingin belajar. Oh, nanti di tempat saya singgah, kalau saya singgah ke masjid, di situ ada pengajian, saya pengen ikut. Nah, berarti ada niat juga untuk thalabul ilmi. Kemudian juga apa? Dakwah ilallah. Oh, dia juga berniat ketika safar nanti di tengah perjalanan ketemu orang yang keliru misalnya, plus akan mendakwainya. Nah, ditambah juga niat dakwah. Juga ditambah lagi at-tafakkur fi makhluqatillah. Niatnya ketika pas safar tadi plus juga ingin menghayati keagungan dan kebesaran ciptaan Allah. Oh, melihat padang yang sangat luas, gunung-gunung yang menjulang tinggi, ya. Jadi dia niatkan banyak. Au i'anatil muhtaj. Atau juga dia berniat juga ketika safar itu di tengah-tengah jalan kalau ada orang yang butuh bantuan, para pengemis, para orang-orang yang butuhkan, dia juga akan bantu. Semakin banyak niat yang dihadirkan sebelum safar ini nanti akan menjadikan, ya,
safarnya tadi mempunyai pahala yang semakin besar. Nah, ini butuh dihadirkan dalam niat seseorang. Itu adab yang pertama kemarin yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Adab yang kedua, setelah menghadirkan niat adalah at-taubah wal khuruju minal madzalim. Yang kedua adalah bertaubat kepada Allah dan yang kedua adalah taubat kepada Allah dan menghilangkan bentuk kezaliman yang pernah dilakukan. Dan menghilangkan bentuk kezaliman yang pernah dilakukan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini ya, dijelaskan. Yan bagi an yabda'a bitaubah min jami'iz dzunub wal ma'asi wa yakhruju an madzalimil khalqi wa yaqdi ma amkanahu min duyunihim. Jadi dia sebelum safar, dia taubat dulu. Ya, minta ampunan kepada Allah, istighfar dari maksiat dan keburukan yang pernah dilakukan. Kenapa? Karena Anda tahu. Bisa jadi ternyata safarnya ini, ya, perjalanan ini adalah wasilah dia akan menemui ajalnya, kan tidak tahu. Ya, ternyata dia pergi ini nanti ya, ada kecelakaan, kita tidak tahu. Ada kejadian, ya, yang akhirnya kemudian menjadi sebab atau akhir dia bertemu dengan orang-orang yang lain, keluarganya, kerabatnya, teman-temannya. Maka sebelum itu sangat dianjurkan sekali untuk dia bertobat dulu, ya, sebelum safar jauh ini bertobat, mengingat kemaksiatan, perbuatan buruk yang pernah dilakukan, kemudian dia memohon ampun kepada Allah. Dosanya antara dia dengan Allah. Nah, kalau dosanya antara tetangga dan sebagainya atau temannya, maka ketika dia ingin safar di tempat yang jauh, ya, dia meminta maaf dulu, ya, terhadap orang-orang yang mungkin pernah dia sakiti. Bisa jadi ini pertemuan terakhir. Dia masih punya kezaliman dengan temannya, dulu pernah memukul, dulu pernah, ya. Karena dosa antara sesama hamba ini tidak bisa diampuni hanya dengan istighfar kepada Allah, tapi harus dihalalkan kepada orang yang bersangkutan. Nabi SAW mengatakan, man kanat indahu mazlamatun inda akhihi falyatahallalhu al-yawma qabla an la yanfa' dinarun wala dirham. Barang siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya, maka hendaklah dihalalkan sekarang, sebelum datang masanya dinar dan dirham tidak berlaku lagi, nggak bermanfaat. Ya. Dan orang yang akan safar ke tempat yang jauh, ini ada potensi dia ini menjadi sebab, bisa jadi terakhir dia akan menghirup nafas di dunia. Ya. Maka dia, ya, berusaha semaksimal mungkin untuk minta maaf dulu, mungkin punya dengan temannya atau dengan keluarganya pernah berbuat zalim, maka minta maaf. Dan juga apa? Wa yaqdi ma amkanahu min duyunihim. Ya, juga apa? Bayar utang. Ya. Jika ingat, wah, aku saya diutang. Utang Pak Iwan sekian. Dan dia saja. Wah, bahaya ini kalau yang tahu hanya si musafir ini saja. Keluarganya tidak ada yang tahu kalau dia punya utang. Maka dia usaha sebelum safar jauh ini, apalagi merantau, ya, yang dia meninggalkan tempat tinggalnya untuk tinggal, ya, beberapa waktu di tempat tujuan, ya, ini harus dibayarin dulu utangnya. Ya. Wa yaruddu al-wada'i wa yastahillu kullaman bainahu wa bainahu muamalah. Dan mengembalikan wadiah, titipan, ya. Kalau misalnya ada orang nitipin, ya, tetangga, saudara kemarin nitipin motor, nitipin apalah, apa saja, wadiah, titipan. Maka ketika dia mau pergi, maka wadiahnya dikembalikan. Kalau nggak ada yang punya, ahli warisnya atau ke keluarganya, kenapa kok dikembalikan? Ini saya mau safar. Tidak tahu, barangkali ini akhir, ya, bukan berharap, tapi barangkali ini akhir saya hidup, ya. Bisa jadi wasilah saya meninggal misalnya. Tidak ada yang tahu, karena safar, ya, melakukan perjalanan, apalagi perjalanan darat yang potensi kecelakaannya besar, ya. Nah, dikembalikan dulu. Jadi dia bertaubat, dia meminta maaf kepada saudaranya yang pernah disakiti, dia mulai bayar hutangnya, dia kembalikan titipan-titipan dari tetangga, kerabat, saudara, dikembalikan. Kalau perlu, wa yaktubu wasiyatahu wa yashhadu 'alaiha, bahkan nulis wasiat kalau perlu. Ya, kalau perlu nulis wasiat kepada keluarganya. Ya.
nulis wasiat kepada keluarganya, saya pernah punya perkara ini, disaksikan oleh anak-anaknya misalnya atau kerabatnya. Wa yuwakkil man yaqdi ma lam yatamakkan min qada'ihi min duyunihi wa yatruku li ahlihi wa ma nafaqa 'alaihim nafaqatuhum ila hini ruju'ihi. Ya. Kemudian apa? Kalau bisa tadi misalnya sampai nulis wasiat, atau juga misalnya ada utang-utang, tanggungan yang belum, maka diwakilkan. Ngomong kepada istrinya, ngomong kepada anaknya, misalnya ngomong pada istrinya, "Dek, saya punya utang ke Pak Fulan itu 300.000 dan dari kemarin saya cari orangnya nggak ketemu. Ini 300.000 tolong besok sampaikan ke yang bersangkutan." Ya. Dan jangan lupa juga orang yang safar ini yatruku li ahlihi wa man yalzamuhu nafaqah 'alaihim nafaqatuhum ila hini ruju'ihi. Nah, jangan lupa juga orang yang safar ini dia jangan safar begitu saja kalau dia sudah punya orang yang menjadi tanggungan nafkah ya yang cukup untuk kehidupan orang-orang yang ditanggung oleh dia. Anak istrinya gitu. Karena ini wajib ya. Wajib menafkahi anak istri, ya, sekolahnya, makannya, ya. Makanya sebagian kelompok dari kalangan kaum muslimin yang terkadang ya safar sekian hari, ya 40 hari, sekian hari, yang kadang menganggap bahwa perginya dia sekian hari itu lebih afdal ya, atau merupakan suatu kewajiban. Terkadang mereka banyak yang terkadang tidak memperdulikan anak istrinya, tinggal begitu saja katanya untuk dakwah, tapi anak istrinya ditinggal gitu saja tanpa diberikan nafkah yang cukup. Nah, tentu ini adalah sebuah kekeliruan. Yang wajib itu adalah apa? Memberikan nafkah anak istrinya tadi. Ya. Dakwah itu hukumnya bisa fardu ain, bisa fardu kifayah. Ya. Fardu kifayah jika memang sudah ada orang lain yang menyeru orang yang keliru tadi. Ketika misalnya di tempat itu, di tempat tujuan udah ada orang yang berdakwah di situ, maka hukumnya fardu kifayah, udah gugur kewajiban bagi kita. Tapi terkadang juga fardu ain. Siapa bagi yang hukumnya fardu ain yang melihat langsung? Berdasarkan hadis Nabi, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman." Jadi, kadang tidak usah memaksakan misalnya sampai ke tempat yang jauh. Kalau memang di sana sudah ada para dai-nya, maka sejatinya hukumnya sudah bukan fardu ain, fardu kifayah. Udah cukup ada orang-orang yang berdakwah di sana. Terus malah wajibnya kita ya berdakwah di tempat itu sendiri, tempat dia ada. Ngapain ngeluruk jauh-jauh di tempat sendiri tidak diperdulikan. Apalagi sampai nanti melalaikan anak istri, nafkahnya terbengkalai, ini justru malah apa? Tidak mendapat pahala, justru nanti malah berdosa. Baik, itu yang kedua, ya. Adab yang kedua. Adab yang pertama tadi niat, ya, memperbanyak niat, semakin banyak niat yang baik, semakin meningkat ganjaran pahala yang didapat. Yang kedua bertaubat, ya, bertaubat juga menyelesaikan urusan-urusan yang berkaitan dengan sesama, ya, utang, kezaliman dan yang lainnya. Yang ketiga adalah istikharah. Ya, melakukan salat istikharah. Idza azama 'ala safar fasunnatu an yastakhira. Sunnah, ya, tidak wajib, tapi dianjurkan. Jika seorang berniat akan melakukan safar, maka sunnahnya dia untuk istikharah, an yastakhira Allah Ta'ala fayusalli rak'ataini min ghairil fariidhah. Dia istikharah. Istikharah itu meminta pilihan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, ya, dia meminta kepada Allah istikharah. Caranya gimana? Yusalli rak'ataini min ghairil fariidhah. Dia salat 2 rakaat tapi bukan salat wajib. Ya, habis salat sunnah apa aja. Setelah selesai salat dia berdoa. Berdoa dengan doa yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Dalam hadis Bukhari. Jadi salat istikharah itu salat sunnah apa saja. Makanya salat istikharah itu termasuk salat yang bisa digabung dengan salat yang lain. Ya. Maksudnya,
jenengan cuman sholat 2 rakaat tapi bisa niatnya banyak. Itu nanti masuk dalam pembahasan tasyrikun niyah. Ya, dalam pembahasan memperserikatkan niat. Jadi terkadang nanti ada ibadah-ibadah yang cuma dilakukan sekali tapi mengandung niat lebih dari satu. Ya, contohnya sholat istikharah. Istikharah itu nanti bisa digabung dengan sholat tahiyatul, juga digabung dengan ba'diyah wudu. Ya. Bisa digabung dengan sholat yang lain, qobliyah zuhur misalnya. Jadi orang sholat 2 rakaat misalnya di masjid, dia niatkan ini qobliyah zuhur. Plus dia niatkan ini sebagai tahiyatul masjid. Plus dia niatkan ini sebagai ba'diyah wudu, karena tadi habis wudu. Plus dia niatkan setelah ini dia akan istikharah. Berarti ini juga sholat istikharah. Kenapa? Karena sholat-sholat ini adalah sholat yang tidak dilaksanakan secara langsung untuk dilakukan. Melainkan dia bisa terwakilkan dengan sholat-sholat yang lain. Alias para ulama menyebutkannya adalah ibadah ghairu maksudah li dzatiha. Yaitu ibadah-ibadah yang tidak dimaksudkan secara langsung untuk didirikan. Melainkan dia bisa terwakilkan dengan yang lain. Gitu. Jadi seorang sholat 2 rakaat qobliyah zuhur itu bisa berlaku juga di situ sebagai sholat istikharah karena sunnah, sholat sunnah yang penting, bukan sholat wajib. Ya intinya orang sholat 2 rakaat, setelahnya kemudian dia berdoa. Setelahnya dia berdoa. Doanya gimana? Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim. Fa innaka ta'lamu wa la a'lam wa taqdiru wa la aqdir wa anta 'allamul ghuyub. Ya, bisa jenengan lihat nanti di internet banyak ya doa-doanya, tinggal klik saja doa istikharah gitu. Ya, di sini katakan Nabi SAW mengatakan idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'atain. Jika seseorang di antara kalian ingin melakukan suatu perkara, hendaklah dia rukuk 2 rukuk, maksudnya salat 2 rakaat. Yang bukan sholat wajib. Kemudian dia berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, saya minta kebaikan dari dirimu ya Allah dengan ilmu yang engkau punya. Minta dipilihkan kebaikan. Wa astaqdiruka biqudratik. Dan aku minta kekuatan ya dari kekuatanmu ya Allah. Wa as'aluka min fadlikal azim. Dan saya meminta karuniamu yang agung. Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Engkau zat yang maha mampu dan saya tidak mampu. Wa ta'lamu wa la a'lam. Engkau zat yang maha mengetahui dan aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub. Dan engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Kemudian dia berdoa, Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra. Nah, ini mulai menyebutkan hajatnya nanti. Allahumma in kunta ta'lam inna hadzal amra. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perkara ini ya, perkara anna hadzal amra, bahwa perkara ini anna hadzal amra, kemudian kita nyebutin hajatnya. Apa? Safar. Allahumma in kunta ta'lam ya anna hadzal amra, bahwa perkara ini saya akan safar ke Jakarta, saya akan safar ke Jogja, saya akan nikah yang gimana Pak? Yang saya akan nikah dengan fulanah. Apa? Khairun li, ya, ini lebih baik atau baik untuk diriku. Khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Ini adalah perkara yang baik untuk diriku dalam kehidupan duniaku, dalam agamaku, dan akhir dari urusanku. Faqdur huli, maka takdirkan hal tersebut untuk diriku. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amra. Namun jika engkau tahu bahwa perkara ini, sebutin lagi apa tadi? Safar, atau ingin menikah, ingin buka toko, buka usaha, ya, syarrun li fi dini, aku wa ma'ashi, dan kehidupanku, wa akibati amri, dan akhir urusanku, fasrifhu anni wasrifni anhu. Maka palingkan aku dari perkara ini, juga palingkan perkara ini dari diriku. Waqdur liyal khaira haitsu kana. Dan takdirkanlah segala bentuk kebaikan dimanapun saya berada. Ya. Tsumma raddini bihi. Kemudian jadikan aku ridha dengan apa yang telah engkau tentukan ya Allah. Ya. Seperti itu doanya. Ya. Untuk lebih lengkapnya silakan buka. Ada di bagi punya buku doa-doa
Hisnul Muslim, di situ juga disebutkan. Atau ya buka internet sekarang semuanya ada. Doanya seperti itu. Ya, jadi dianjurkan ya, tidak wajib tapi dianjurkan. Setelah tadi memperbanyak niat yang baik, bertobat, kemudian hendak berangkat, dia sholat dulu 2 rakaat, kemudian minta istikharah, meminta dipilihkan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minal hazmi wa husni tartib an yusalliyal insan sholatal istikharah in kana indahu naw'un minat taraddud fil makan alladhi yuridu an yakhruja ilaih. Di sini beliau mengatakan termasuk dari susunan yang baik ketika orang hendak safar adalah sholat istikharah ketika dia punya sesuatu yang meragukan, ya, sesuatu yang membimbangkan, yaitu sesuatu yang membimbangkan, meragukan dari apa? Al-makan alladzi yuridu an yakhruja ilaih, yaitu tempat yang akan dia tuju itu membuat kita bimbang. Di sana baik enggak ya? Awit taukid, atau waktu ketika kita mau keluar, saya mau keluarnya ini sore. Yang bagus yang mana ya? Apakah sore ataukah pagi ataukah siang gitu. Dia nggak tahu yang bagus yang mana. Awir rifqah allati sayashabuha, atau teman-teman yang akan membersamainya. Ya. Jika rihlahnya ini bukan bersama keluarga atau kerabat yang sudah dikenalnya. Fa innal insan la yadri an amrihi hadza, tentang urusannya ini. Ya. Ahwa khairun lahu am fihi atbah, apakah ini baik ataukah tidak. Jadi di sini beliau Syekh Saleh Al-Munajjid menyebutkan bahwa yang demikian dilakukan ketika kita ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, silakan sholat istikharah. Yaitu ragu-ragu tujuan yang akan kita datangi, tempatnya, atau ragu-ragu waktu yang akan kita pilih untuk pergi, atau ragu-ragu dengan orang-orang yang akan membersamai kita ketika safar. Karena orangnya kita nggak kenal gitu. Berbeda kalau teman kajian udah kenal semua orangnya, baik-baik semua lah, insya Allah ini baik. Ya, kemungkinan besar ini baik. Berarti wallahu a'lam bishawab, berarti kalau orangnya sudah yakin berarti tidak perlu istikharah. Yakin dalam artian dia yakin itu yang dilakukan adalah perkara yang baik. Ya. Misalnya orang mau pergi ke Mekah untuk haji, untuk umrah. Itu kan yakin yang dituju tempat yang baik. Berarti makna kebalikannya di situ. Ya. Ketika tujuannya baik. Ini istikharah ketika ada keraguan di situ, yaitu tempat tujuannya diragukan, atau waktu akan dia keluar safarnya itu dia ragu, waktunya ini afdol atau enggak, atau ragu ketika membersamai atau teman-teman yang bersama dia, apakah mereka orang-orang yang baik ataukah tidak. Ya. Jadi dianjurkan di situ untuk melaksanakan sholat istikharah. Itu adab yang keempat. Ya. Yang ketiga. Taib. Jadi adab yang pertama ikhlas, yang kedua bertobat, yang ketiga istikharah, yang keempat adalah al-istisyarah, yaitu meminta arahan. Meminta arahan. Maksudnya adalah meminta arahan kepada orang tua, kepada orang-orang yang kompeten. Ya, kepada orang tua dan kepada orang-orang yang kompeten. Idza arada al-muslim safaran yustahabbu lahu musyawaratu walidayhi wa alaihi birruhu wa ta'atuhu wa man yathiqu bidinihi wa khibratihi wa ilmihi. Jadi orang yang ingin safar dianjurkan dia untuk bermusyawarah, minta arahan, ya, kepada siapa? Ya kepada orang tuanya atau kepada orang yang wajib dia taati. Karena terkadang bisa aja orang nggak punya orang tua. Orang tuanya sudah meninggal, dia tinggal punya pamannya, bibinya. Nah, minta arahan kepada mereka. Minta keridhoannya. Jangan tiba-tiba minggat gitu saja. Pergi kemana? Tiba-tiba ke Jogja. Tapi minta arahan dulu. Minta arahan, minta pendapatnya. Atau kepada orang yang diyakini kondisi agama dan pengetahuannya, pengalamannya. Ya misalnya ada orang mau pergi ke Kalimantan. Maka afdolnya adalah dia tanya dulu orang-orang yang pernah dulu merantau di Kalimantan gimana, keadaan di sana seperti apa, gambarannya gimana, kondisi sosialnya bagaimana,
Apa yang boleh saya lakukan, apa yang nggak boleh, ya. Cari informasi sebanyak-banyaknya. Mau safar, mau kuliah ke luar negeri, mau ke Mesir, mau ke Saudi, mau ke Pakistan atau ke yang lainnya, cari orang-orang yang pernah di sana atau yang sekarang sedang di sana. Bagaimana kondisi kultur budayanya seperti apa? Ya, orang-orangnya bagaimana, kondisi keagamaannya seperti apa? Bagaimana kayak ekonomi di sana, susah atau enggak? Penghidupannya gimana? Tanya, cari, gali, ya. Bermusyawarah dulu, minta arahan kepada orang-orang yang memang sudah pengalaman, punya ilmu, dan orang-orang tua yang wajib untuk kita taati. Ya, jangan kemudian saja tanpa persiapan yang di dipersiapkan terlebih dahulu, ya, karena nanti bisa ada mudarat di sana. Kalau kita tidak mengantongi informasi yang tepat, ya, nanti bisa berbahaya. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Imran, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarah kepada mereka dalam suatu perkara yang akan kalian ambil. Ya, musyawarah dulu, dirundingkan terlebih dahulu. Itu adab yang keempat. Yang kelima, an yastashiba ma'ahu ma fihi maslahatuhu. Yang kelima adalah, ya, menyertakan sesuatu yang akan membawa maslahat dan kemanfaatan. Menyertakan sesuatu yang akan membawa maslahat dan kemanfaatan ketika dia safar. Menyertakan sesuatu yang akan membawa manfaat dan kemaslahatan ketika dia nanti akan safar. Seperti apa? Seperti mushaf, ya, bawa Al-Quran, au kutubul ilm, atau bawa buku-buku ilmu agama, ya, bacaan yang lainnya, ya, agar nanti ketika di tengah perjalanan, ya, misalnya dia safar dengan bus, safar dengan pesawat, atau safar dengan kereta, ya, yang bisa duduk nyaman di situ, ya, dia tidak menghabiskan waktunya begitu saja, dia sambil baca. Misalnya dia bawa buku tentang adab-adab safar yang tidak terlalu tebal, tidak sampai 100 halaman. Dia baca dari Jogja sampai nanti Jakarta, selesai. Satu perjalanan dapat satu kitab, diselesaikan. Dan itu kebiasaan para ulama dulu seperti itu, ya. Bahkan sampai sekarang banyak dikisahkan, ya, oleh teman-teman yang belajar di Saudi ketika mereka membersamai dosennya, ya, para ulama di Madinah atau di tempat lainnya. Ada teman-teman yang punya kesempatan untuk membersamai syekh. Kemudian di mobilnya itu mereka nggak berhenti, tidak kemudian diam aja ngelihat ke sana kemari, enggak, dia bawa buku. Ya, perjalanan 30 menit dia dapat setengah buku dia baca. Perjalanan sekian menit atau bahkan berjam-jam dia baca Quran, dapat 1 juz, 2 juz dia baca. Nah, jadi jangan kemudian dihabiskan untuk hal-hal yang sia-sia. Jadi dia membawa hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya, ada maslahatnya. Bawa mushaf, Quran, bawa buku-buku agama, bawa siwak, ya. Bawa siwak, bawa apa lain, ya, sisir, kaca, dan yang lainnya. Perlengkapan untuk pertolongan pertama ketika ada kecelakaan misalnya, itu dibawa. Hal-hal yang bermanfaat dan nanti sekiranya dibutuhkan, ya, minyak kayu putih dan yang lainnya itu dibawa, ya. Jangan pergi jauh cuman bawa tas sama baju doang, sama sabun, sama sikat gigi. Kenapa? Karena ketika nanti ada apa-apa di jalan, selain dia nanti akan kesusahan sendiri, nanti juga menyusahkan orang lain, ya. Ada apa-apa nanti minta ke temannya, ya, menyusahkan orang lain. Nah, mending bawa sendiri, perlengkapannya dikompletin, semua dibawa, perlengkapan-perlengkapan yang berkaitan dengan urusan agama dia, bacaan Quran, buku hadis, buku bacaan agama, juga berkenaan dengan kebutuhan dia sehari-hari dilengkapi, dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang adab selanjutnya, yang keenam adalah an-nafaqah al-halal, yaitu bekal atau modal safar dari harta yang halal. Bekal safar dari harta yang halal.
Antakuna nafaqatuhu halalan khalisatan minasyubuhati wal haram. Itu dia membawa nafkah, membawa bekal harta materi dari yang halal, bukan dari harta yang syubhat, samar-samar antara halal dan haram, atau justru malah harta yang haram. Kenapa? Karena ditakutkan dia mengkonsumsi dari harta yang haram, padahal dia sedang safar, dan safar adalah salah satu kondisi seseorang yang doanya dikabulkan. Gara-gara dia mengkonsumsi dari harta yang haram, nanti doa dia ketika di tengah jalan safar tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan, ya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sungguhnya Allah itu maha baik, tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Sungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Allah memerintahkan para rasul. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan. Wahai para rasul, konsumsilah dari hal-hal yang baik dan beramal solehlah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari hal-hal yang baik yang aku rezekikan kepada kalian, kata Allah. Kemudian Nabi menyebutkan, tsumma dzakara rajula yutilus safara ash'atha aghbara. Kemudian Nabi menyebutkan ada orang yang melakukan perjalanan yang sangat panjang, rambutnya acak-acakan, rambutnya penuh debu karena di tengah padang pasir. Yamuddu yadayhi ilas sama, tangannya dibentangkan diarahkan ke langit berdoa, ya Rabbi, wa mat'amuhu haram. Sayangnya makanannya dari yang haram, wa mashrabu haram, minumnya dari hal yang haram, wa malbasu haram, ya, haram, wa ghudhiya bil haram, perutnya dikenyangkan dari hal yang haram. Fa anna yustajabu lahu, maka doanya tidak diterima. Yang dibawa bekal dari hal yang halal, bukan dari hal yang syubhat atau hal yang haram. Karena ditakutkan nanti menjadi penghalang terkabulkannya doa yang sedang dipanjatkan. Padahal ketika safar itu adalah waktu emas, kondisi yang sangat berharga seseorang memanjatkan, ya, doa kepada Allah SWT untuk Allah bisa memenuhi kebutuhan dia, mengabulkan hajat dan keinginan dia. Tapi jika itu terhalangi gara-gara mengkonsumsi yang haram, maka sia-sia, ya, maka sia-sia. Kemudian, ya, adab selanjutnya yang ketujuh adalah safar, mencari wasilah safar yang terbaik. Mencari wasilah safar yang terbaik. Maksudnya di sini kendaraan, ya. Mencari kendaraan wasilah safar yang terbaik. Ya, tergantung kemampuan, ya, tergantung kemampuan. Dia punyanya motor, ya dia pakai motor. Dia punyanya mobil, alhamdulillah bisa pakai mobil. Tidak punya motor, nggak punya mobil, bisa beli tiket, ya, bus, kereta. Uangnya nggak banyak, bisa beli tiket pesawat. Mana yang cocok bagi dia? Tergantung kebutuhan. Ya. Dan bagi yang punya kendaraan sendiri akan safar, wa islahuha, diservis dulu. Diservis dulu. Kenapa? Kenapa ini disebutkan oleh para ulama? Fa inna hadza min akhdhi bil asbab. Karena ini bagian dari kita mengambil sebab, dan ini bagian dari sempurnanya tawakal seseorang. Ini masuk dalam ranah tauhid ini, ya. Masuk dalam ranah tauhid. Jangan asal-asalan mau safar tempat yang jauh, bawa barang yang banyak, motornya nggak diservis, ya, olinya belum diganti, remnya belum dicek, ya, kemudian akhirnya di tengah jalan kecelakaan. Ya, ini bukan sifat seorang dia al-i'timadu 'ala Allahi i'timadan kulliyan lijal bimanfaatin aw daf'i madarrah ma'a fi'lil asbab. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, tawakal itu adalah bersandar kepada Allah dengan persandaran yang sesungguhnya, 100% bersandar, pasrah sama Allah untuk menarik manfaat atau menangkal mudarat. Tapi jangan lupa ma'a fi'lil asbab. Harus disertai sebab-sebabnya. Harus diupayakan sebab-sebabnya. Sebab selamat, sebab manfaat, sebab maslahat harus diupayakan. Jadi jangan mengatakan pasrah,
tapi ya tidak persiapan, ya. Persiapan diservis dulu, diperbaiki semampunya, olinya diganti, ya, atau bawa oli tambahan gitu. Kalau perjalanannya agak jauh, ada sekernya agak rusak dikit, biasanya kan nanti olinya lama habis gitu. Ya. Nanti kalau habis sekernya, maka dijoki. Intinya wasilah safar ini, kendaraan ini harus kita upayakan dengan sebaik mungkin. Nah, kalau dia naik kendaraan umum mungkin sudah dipersiapkan oleh pihak maskapainya atau pihak travelnya atau yang lainnya. Tapi kalau pakai kendaraan sendiri, ini hendak dipersiapkan dengan baik, ya, dan ini bagian dari tawakal. Nah, kalau kita niatkan itu sebagai bagian dari tawakal, jadi pahala lagi nih, ya, tambah jadi pahala lagi, tambah lagi ganjarannya. Taib, adab yang selanjutnya keberapa Mas? 8 ya. Ini hawanya di Subang itu. Di Subang tuh ya sepi kayak gini ya. Di di Subang tuh ya sepi, terus dingin. Tiap hari turun hujan gitu. Tidak aja cuma di rumah aja. Apa-apa tuh harus ke pasar. Depannya itu udah sawah. Di pas musim-musim hujan ini kadang teringat. Taib, yang ke-8 apa? Al-istiktsaru minaz zadi thayyib wa nafaqah. Memperbanyak bekal yang baik dan materi. Ya, memperbanyak bekal yang baik dan juga materi, ya. Kalau bisa bekalnya dilebihin gitu. Bekal yang dibawa kalau bisa dilebihkan, materi yang dibawa dilebihkan. Nah, tapi untuk sekarang untuk materi kan bisa lewat ini ya, ATM. Nggak usah bawa tunai terlalu banyak ya, tapi bawa kartu ATM nanti bisa menarik uangnya di di ATM. Intinya dia kalau bisa bawa yang banyak, ya, dilebihkan. Kenapa? Liyuwasiyal muhtajin wa yu'inul munqati'in. Tujuannya tadi untuk membantu orang yang berkebutuhan nanti di jalan, atau orang yang ya terputus dari safarnya di tengah jalan. Ya, bisa jadi kita nanti safar di tengah jalan Di tengah jalan ternyata ada orang yang membutuhkan, yang kekurangan, atau bahkan bisa jadi ada orang yang mau safar terputus dari safarnya karena habis bekalnya. Makanya sering disebutkan ya, jatah-jatah zakat salah satunya untuk siapa? Untuk Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu ya orang yang melakukan perjalanan habis bekalnya di tengah jalan. Nah, kita yang sudah mempersiapkan dengan baik bawa ekstra bekal, ternyata di tengah jalan ketemu yang senasib misalnya sama-sama safar tapi dia kehabisan. Nah, kita belikan bensin misalnya, atau kita berikan sebagian makanan kita. Nah, ini menjadi amal soleh juga yang besar bagi orang yang membutuhkan tadi ketika kita safar, ya. Atau mungkin kalau kemarin cerita Mas Gatot ya, ketika pas naik gunung, ya. Orang naik gunung safar mau menghayati keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang mungkin naik gunungnya apa adanya, bekalnya kurang gitu. Nggak bawa balsem, nggak bawa ini misalnya. Keseleo, kehabisan air gitu kan, kehabisan ini. Nah, teman-temannya udah pergi. Alhamdulillah kita safarnya, persiapannya totalitas, bawa apa kan dibawa semua, makan dibawa, minuman banyak. Di tengah jalan kita pas nanjak naik, ada orang kasihan ngesot gitu kan misalnya. Karena keseleo, kekurangan ini, airnya habis, kasih tuh. Ini Mas airnya. Ini dibalsem dulu atau di counterpan dulu atau ini dikompres dulu. Ganjarannya tambah ya, ganjarannya tambah. Jadi ketika safar itu bisa jadi ladang pahala bagi pelakunya ya. Ini safar mubah ya, untuk pergi naik gunung dan semisal itu mubah, boleh, hukumnya boleh. Tapi kalau nanti plus diniatkan ini untuk misalnya mengagungkan ciptaan Allah, menghayati keagungan Tuhan, ini bisa aja masuk pada
ya, mustahab. Tapi hukum asalnya mubah, ya, selagi tidak ada maksiat. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, atau sedekahkanlah min thayyibati ma kasabtum, dari hal-hal yang baik yang telah kalian hasilkan dari usaha kalian. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, dan janganlah kalian memilih sesuatu yang buruk, ya, yang kalian keluarkan, kalian infakkan untuk orang lain. Wal muradu bitayyib huna al jayyid, yang dimaksud dengan tayyib ini adalah perkara yang baik. Wal khabith perkara yang jelek atau perkara yang buruk. Maksudnya kita disuruh baik, yang tayyib, ya, yang dengannya kita akan memperbantukan orang-orang yang nanti di tengah jalan membutuhkan. Berikan yang baik untuk mereka, bukan berikan yang buruk. Ya. Buruk di sini entah secara zatnya atau secara cara mendapatkannya. Buruk secara zatnya, ya bisa itu sudah tidak layak untuk diberikan tapi diberikan. Atau memang pada dasarnya memang sesuatu yang terlarang misalnya, tidak boleh. Atau buruk dengan cara mendapatkannya. Bisa aja barangnya tidak ada masalah, tapi dia cara mendapatkannya tadi dari bekal yang haram misalnya, itu tidak boleh. Ya. Jadi bawa yang baik-baik, yang dengannya nanti kita bisa membantu sesama orang-orang yang sedang melakukan safar. Nah, ini mungkin teman-teman yang dulu sering touring di situ pasti tahu betul ya kondisi seperti ini. Ya, kadang ya Mas Eko lebih tahu banyak lah. Ketika di tengah jalan ada yang rusak onderdilnya atau apanya, dibantu gitu. Atau Pak Andri, ya. Iya, Pak. Apa gitu. Baik, kemudian adab yang selanjutnya, arada safara hajjin au umratin au ghazwin lazimahu ta'allumu ahkamiha. Jika orang ingin safar yang ibadah, safar haji, safar umrah, atau safar jihad, perang, mempelajari hukum-hukum yang terkait dengannya dulu. Ya, orang pengen safar haji, pengen safar mau umrah, pengen safar mau ghazu, perang, ya, harus mempelajari dulu hukum-hukum yang terkait dengan haji, dengan umrah, dengan perang. Jangan asal cuma ada bekal ilmu. Al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu sebelum berucap dan beramal. Gitu. Jadi jangan nekat mau kemana umrah, nggak ada manasik. Ya. Makanya pernah diceritakan sama Mas Eko, ada orang yang daftar di biro umrah, mau umrah, kata ini kiainya, wis rasa gue manasik, pokoknya ini naik kertas diwoco. Kertasnya ini dibawa, dihafalkan, besok kalau sampai sana ini diwoco kabeh. Nah, gimana ini? Enggak umrah, syarat-syarat umrahnya apa, bacaannya apa, ketika tawaf, ini dibaca apa, tawafnya berapa kali, muternya dari mana, kalau batal di tengah jalan harus gimana, ketika nanti sa'i Safa sama Marwah itu doanya gimana, berapa kali, ya. Ketika tahallul nanti apakah dipotong gundul semua habis ataukah sebagian, itu harus dipelajari dulu. Jangan modal nekat, ya. Punya uang daftar umrah, dijanjikan sama kiainya atau sama ininya, wes pokoknya ini diwoco, nggak pernah ada pendidikannya. Ini keliru, ya. Harus ada namanya program manasiknya dulu, manasik haji, manasik umrah. Bagaimana cara pelaksanaannya? Yang haji, nanti tanggal sekian, nanti hari tarwiyah, nanti pas tanggal 10 nanti wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah nanti batasnya sampai waktu berapa, ya. Kemudian nanti di Musdalifahnya, di Minanya, kapan nyembelihnya. Harus dipelajari dulu, ada ilmunya. Orang yang akan perang juga dalam fikih jihadnya harus dipelajari, ya. Ada orang-orang yang boleh dibunuh, ada yang enggak, ya. Perempuan tua yang tidak ikut perang, anak kecil enggak boleh ikut dibantai. Cuman semangat ikut perang, di sana ada musuhnya, sama-sama kafir, dibantai semua. Ya, satu rumah di situ perempuan kecil dan orang tua rentan yang ikut perang dibom. Kenapa? Dibuat, dibunuh semua. Ya, misalnya, tidak boleh seperti ini. Ada aturannya.
Ya, tidak boleh kaum muslimin ketika perang tidak boleh apa? Menghancurkan tempat ibadah dari agama yang lainnya. Ya, dibiarkan aja. Ya, juga tidak boleh apa? Menebang pohon-pohon yang berbuah. Pohon-pohon yang berbuah yang besar tidak boleh dibakar. Ada fikihnya itu. Ya. Jadi bukan sesuatu yang hanya bermodalkan semangat. Ya. Idlah tasihul ibadah mimman la. Kenapa? Karena ini semua ibadah ini tadi. Haji, umrah, kemudian perang melawan orang-orang yang memerangi Islam, ini bagian dari ibadah dan tidak akan sah ibadah itu kecuali harus tahu ilmunya. Wa yustahabbu li muridil haji awil umrati an yastahiba ma'ahu kitaban. Bagi orang yang haji atau umrah maka dianjurkan untuk membawa buku panduannya. Ya, buku panduan yang bisa dibaca jelas fil manasik atau lebih. Ya, kalau sekarang kan tidak hanya buku panduan ya, ada mutawifnya, ada pembimbingnya. Tapi walaupun ada pembimbingnya, ketika di sana haji atau umrah, itu kalau dari awal belum diajari di sana bingung juga. Apalagi haji jutaan orang itu. Kalau udah di sana jutaan orang, tempatnya penuh, yang umrah saja kadang penuhnya bukan main. Bingung kalau udah di sana. Apalagi ketemu orang yang kita bahasanya nggak paham, ya. Bundet nanti. Makanya dari awal harus diajarkan terlebih dahulu, ya. Karena kalau nggak paham ya tidak sah, nanti ibadahnya bisa tidak sah. Jadi harus belajar terlebih dahulu. Kemudian yang adab selanjutnya, keberapa ini? 10. Yata'allam al-musafir li tijarah ma yahtaju ilaihi. Adapun orang yang safarnya untuk niaga, dagang, ya seperti orang Quraisy ya, li ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i was-shaif. Adapun orang-orang yang safarnya untuk niaga, untuk berdagang, ya, untuk dia mempelajari fikih jual beli. Pelajari fikih jual beli. Ya. Ya penting ini, ya. Jadi orang yang safarnya dalam niatan untuk niaga, berdagang, bisnis, dia harus paham ilmu bisnis Islam. Makanya banyak hal-hal permasalahan di zaman sekarang yang bikin pusing ustadz-ustadz untuk menjelaskan hukumnya, karena pelaku bisnis di zaman sekarang itu banyak yang tidak melatar belakangi, ya, tidak membekali dirinya dengan basic fikih Islam. Makanya memunculkan praktek-praktek muamalah, praktek-praktek akad yang samar-samar minimal dan bahkan banyak yang haram. Ya. Kenapa? Karena mereka intinya pokoknya bisnis saja, buat aturan ini, buat cara ini, dengan ini. Akhirnya apa? Ternyata ini keliru, ternyata nggak boleh. Makanya sejatinya orang yang menceburkan dirinya dalam dunia bisnis, hendaknya dia belajar fikih agama terlebih dahulu, terutama berkaitan dengan jual beli. Ya. Makanya Umar bin Khattab dalam hadis riwayat Tirmidzi dikatakan Umar pernah mengatakan, ya, la yabi' fi suqina illa man yatafaqqaha fid din. Tidak boleh berniaga, berjualan di pasar kami kecuali orang yang memang agama. Jadi dia tahu akad yang haram mana, akad yang haram mana, yang halal mana, yang haram mana. Ya. Tidak boleh nanti pemalsuan, tadlis, tidak boleh menipu, jual beli najash, talaki rukban. Ya. Ini hal yang seperti ini dilarang. Makanya dalam satu hadis sampai Nabi SAW mengatakan, ya, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Kenapa? Alasannya apa? Kenapa yang paling disukai oleh Allah adalah masjid? Yang paling dibenci adalah pasar. Kenapa? Ada tahu nggak? Karena kalau masjid tempat paling dicintai Allah karena di situ untuk ibadah, untuk sholat, untuk Al-Quran, semuanya baik-baik. Adapun pasar itu adalah tempat yang potensi sangat besar di situ terjadi banyak hal-hal yang terlarang, terutama dalam masalah akad, ya. Banyak penipuan, banyak orang-orang berbohong,
banyak orang-orang ya akadnya akad yang misalnya mengandung riba misalnya. Betapa banyak orang mengatakan, "Weh, Kang atau Yu atau Mbak, wes kita aneh murah wae 5.000. Ya aku ini kulaan 5.000 ya, tak buke wae. 5.000 tak buke wae iki regane 5.000." Padahal apa? Ya tidak mungkin orang jualan kok apa namanya? Dan itu dikatakan kepada semua orang, ya kan? Semua orang yang beli sama dia bilang, "Saya kemarin belinya 5.000. Udah buat kamu tak kasih harga sama 5.000." Hitung-hitung apa? Saudara sendiri. Dan ini dikatakan kepada semua orang. Nah, berarti apa? Berarti dia emang nggak cari untung gitu. Nah, itu banyak seperti itu. Walaupun kita tidak menafikan ada yang memang jujur demikian. Mungkin apa namanya sudah pasar mulai siang, udah pulang mau pada pulang dibuke, daripada nggak laku udah dijual harga sama. Tapi kalau masih di pagi hari kok bilang seperti itu, atau kadang orang menjual barang, ya kan? Menjual barang, buah-buahan, sayur, tomat, macam-macam ditata semuanya yang di atas bagus. Ketika ada orang beli, milih, dia ambilkan, dipilihkan yang ada yang cacat dan seterusnya. Nabi pernah mendapati seperti itu. Mendapati di atas ada yang kering, yang bagus, di bawah yang basah. Nabi mengatakan man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu, ya, maka dia bukan bagian dari golongan kami. Ya, ini banyak terjadi di pasar. Tayyib. Kemudian yang terakhir ya, insya Allah selanjutnya kemudian dilanjut di pertemuan yang akan datang. Adab yang ke-11, istihbabus safar yaumal khamis. Dianjurkan safar di hari Kamis. Dianjurkan safar di hari Kamis. Kalau mau safar, maka dianjurkan di hari Kamis. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Ka'ab bin Malik bahwa Nabi SAW kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis. Kata Ka'ab bin Malik bahwa dahulu Nabi SAW itu lebih menyukai ketika beliau keluar safar, itu beliau keluar di hari Kamis. Dalam riwayat yang lain, ya masih riwayat Bukhari juga, laqallama kana Rasulullah SAW yakhruju idza kharaja fi safarin illa yaumal khamis. Sedikit sekali Nabi SAW dahulu keluar, ya kecuali beliau ketika keluar itu sebagian besarnya adalah di hari Kamis. Allah alam bisawab, alasannya apa? Tapi kemungkinan Allah alam bisawab, ini kita belum baca keterangan ulama. Tapi mungkin beliau menghendaki agar apa? Agar itu menjadi sesuatu yang tercatat. Ya, tercatat di catatan amal oleh malaikat sebagai catatan amal baik. Karena dalam hadis itu dijelaskan bahwa catatan amal seorang manusia itu dilaporkan ada yang tahunan, ada yang pekanan, ada yang harian. Catatan amal tahunan itu dilaporkan kapan? Ketika Lailatul Qadar. Catatan amal pekanan itu dilaporkan di hari Senin dan Kamis. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda puasa Senin dan Kamis?" Beliau mengatakan, ya, inni uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Menyukai catatan amal saya diangkat, dilaporkan kepada Allah dalam kondisi saya puasa. Jadi ketika hari Senin dilaporkan kepada Allah, beliau pas puasa. Pas hari Kamis dicatatkan, disampaikan pada Allah, beliau juga pas puasa. Bentar, kalau yang tahunan sepertinya bukan Lailatul Qadar. Ya. Lupa saya. Kayaknya puasa di bulan Rajab atau bulan Sya'ban. Nanti saya koreksi lagi, tapi bukan Lailatul Qadar sepertinya. Jadi ada yang dilaporkan tahunan setiap bulan, kalau nggak bulan Rajab, bulan Sya'ban kalau tidak keliru. Nanti saya koreksi. Kalau yang pekanan tadi ya, hari Senin dan Kamis. Kalau yang harian itu pagi, 2 hari. Pagi dan
sore ya. Itu waktu subuh dan ketika asar. Nah, ini mungkin wallahu alam bisawab, ini beliau safar di hari Kamis. Mungkin ya tentunya Nabi SAW safarnya beliau niatkan sebagai safar ibadah. Maksudnya beliau agar beliau suka agar apa? Agar ketika catatannya diangkat ke langit oleh malaikat dalam kondisi beliau sedang beramal soleh, yaitu melakukan safar yang di situ terhitung sebagai ibadah. Mungkin demikian wallahu alam bisawab. Mungkin itu dulu sampai adab ke-11. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.